Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubil mu'minina bil hidayati watma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang salat subuh Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, berbahagialah kita, karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Rabb kita masih memberikan kesempatan terbaik bagi kita untuk sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah salat subuh berjamaah di rumah Allah ini di dalam kerangka ta'abudan lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini, detik ini juga banyak di antara saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah, bahagia kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan sahabatnya yang mulia yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk merubah peradaban kehidupan manusia yang tadinya manusia bergelimang dengan perbuatan dosa, yang tadinya manusia bergelimang dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan din Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah perubahan di dalam kehidupan manusia menuju kehidupan yang madani dan islami. Harapan dan doa kita kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang terhimpun pada subuh ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita adalah para hamba-hambanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa setia dan istiqomah untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kita dari lemah menjadi kuat. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, melihat kondisi keadaan keumatan hari ini di tengah-tengah kehidupan kita, begitu banyak persoalan problematika yang kita hadapi, baik secara pribadi, di keluarga kita, di tetangga kita, dan lain-lain sebagainya. Bahkan Nabi SAW beliau memberitahukan kepada kita di dalam sebuah hadisnya bagaimana realita kehidupan sebelum kiamat terjadi, sebelum bumi ini dihancurkan oleh Allah, sebelum langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum itu. Sebagaimana Nabi katakan, badiru bi a'malis sholihan fatanangka qita'il laili muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran.
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti sebelum kiamat terjadi akan terjadi fitnah kata Nabi. Maka ketika itu badiru bi a'mali sholihan kata Nabi. Buru-buru, cepat-cepatlah wahai orang yang beriman, bersegeralah untuk melakukan bi a'mali sholihan, amal soleh. Beruntung kita Pak hari ini. Allah gerakkan hati kita. Allah mudahkan kita dalam melangkah untuk beramal soleh. Beruntung kita Pak. Ini keuntungan yang sangat luar biasa. Ketika itu kata Nabi, ada orang-orang yang dia pagi beriman, pada sore hari dia menjadi kafir. Ketika itu ada orang sore hari dia beriman, maka pada pagi harinya dia menjadi kafir. Wa yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Karena mereka menjual agama mereka dengan sepotong dunia. Dan inilah realita kehidupan kita kaum muslimin yang berbahagia hari ini. Fitnah ya, seperti potongan-potongan malam. Susah ya, berat hari ini ya, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Masya Allah luar biasa Pak hari ini. Susah kita membedakannya. Maka beruntunglah orang-orang di saat kondisi itu terjadi, dia selalu senantiasa melakukan yang terbaik untuk kehidupannya, yaitu melakukan amal-amal perbuatan yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghadapi realita kehidupan kita saat ini, ada 5 kekuatan yang harus kita bangun, yang harus kita miliki dengan penuh kesungguhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, tidak hanya di dunia tetapi juga sukses menang nanti di akhirat kelak. 5 kekuatan yang harus kita bangun saat ini kaum muslimin yang berbahagia. Apa itu 5 kekuatan yang harus kita bangun? Yang pertama adalah membangun kekuatan akidah Islamiyah, iman atau tauhid. Kenapa hari ini kita penting membangun kekuatan iman, akidah atau tauhid kita? Karena Pak kaum muslimin, ibu-ibu yang berbahagia, tantangan kehidupan kita membutuhkan energi yang super, yang kuat. Energi yang paling kuat, yang paling dahsyat untuk mengarungi kehidupan ini adalah energi akidah Islamiyah atau iman. Dengan energi iman inilah kita mampu mewujudkan segala yang diinginkan oleh Allah dan Rasul terhadap pribadi kita, sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang menang atau orang-orang yang Allah tempatkan kelak di tempat terbaik. Akidah adalah ikatan antara seorang manusia dengan Rabb-nya, dengan Allah. Jadi setiap kita memiliki ikatan dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf ayat yang ke-172 yang sering kita dengar dari para guru-guru kita. Di mana di dalam ayat ini Allah berfirman kepada ruh kita. Ya, jadi setiap ruh kita sebelum kita dihadirkan Allah ke muka bumi ini bersaksi di hadapan Rabb kita Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah ketika itu kepada ruh kita sebelum kita dihadirkan ke dunia. Namun kata ruh kita ketika itu, qalu bala syahidna. Betul, Engkau adalah Tuhan kami. Persaksian ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nanti ketika Allah meminta pertanggungjawaban kita tidak mengatakan kami adalah orang-orang yang lengah.
Kami adalah orang-orang yang lengah. Kemudian setelah ruh kita bersaksi di hadapan Allah, setelah kita menyaksikan bersyahadah, kita berkomitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu baru Allah hadirkan kita ke muka bumi ini, dan di bumi ini pun Allah memberikan tuntunan kepada kita. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, wa qalu sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami mentaatinya. Kaum muslimin yang berbahagia, jika tadi Allah membuat kesaksian syahadah terhadap ruh kita, maka ketika di dunia Allah menghadirkan seorang nabi terbaik, seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beriman kepada Allah, beliau beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Dan begitu juga orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan kita hari ini, kaum muslimin yang berbahagia. Kita harus menjaga syahadah kita, persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan wa qalu sami'na wa ata'na, dan ini adalah konsekuensi daripada akidah Islamiyah, iman atau tauhid, di mana sami'na wa ata'na adalah realisasi atau wujud nyata daripada iman atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu, kaum muslimin yang berbahagia, 2 minggu yang lalu di Petukangan Utara ada seorang anak kecil berusia 8 tahun kemudian meninggal dunia. Ya, anak kecil berusia 8 tahun meninggal dunia, dan ketika itu apa yang terjadi? Seluruh jamaah masjid menangis. Bayangkan kaum muslimin yang berbahagia, seluruh jemaah masjid ketika itu mereka menangis. Bahkan ketika pengurus masjid diminta untuk mengumumkan meninggalnya seorang anak yang berusia 8 tahun ini, pengurus tidak siap, Pak. Berat, gak siap mereka, gak kuat mereka, Pak. Ini terjadi di Petukangan Utara 2 minggu yang lalu, real terjadi. Kemudian setelah kita berbicara dengan teman-temannya, dengan pengurus masjid ketika itu, diceritakan kepada kami, ternyata anak kecil ini luar biasa. Ketika sholat 5 waktu, dia berjemaah, Pak, di masjid. Ya, dia bertiga dengan teman-temannya. Itu rapi, Pak, pakai peci, pakai gamis. Sebelum azan berkumandang dia sudah hadir di masjid. Ya, itu 5 waktu. Nah, kemudian
menjelang meninggalnya si anak ini, dia bermimpi dan diceritakan ke teman-temannya. Mimpinya adalah dia melihat sebuah istana yang sangat bagus, Pak. Ya, menceritakan kepada temannya, dia bermimpi melihat istana yang sangat bagus yang belum pernah dia lihat. Nah, kemudian lagi kaum muslimin yang berbahagia, anak kecil ini Ramadan kemarin pada 10 malam terakhir, jam 2 malam ketika jamaah sedang istirahat, sedang tidur, anak ini luar biasa, Pak. Dia bangun, dia membaca Al-Quran. Ya, dia bangun, dia membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini yang menjadikan hati atau kalbu jamaah di masjid itu tersentuh, sehingga ketika anak ini meninggal dunia, jamaah menangis semua, Pak. Dan mereka tidak siap untuk mengumumkan meninggalnya anak yang soleh ini berusia 8 tahun. Maka ini adalah sebuah ibrah yang Allah berikan kepada kita, ayat-ayat Allah secara nyata yang terlihat, yang tampak oleh mata kepala kita. Anak usia 8 tahun yang semestinya berlari-lari, yang semestinya mengganggu orang saat ibadah, namun di sini dia memiliki contoh yang luar biasa. Dia taat ibadah kepada Allah, dia sungguh-sungguh, dia menyiapkan dirinya bekal terbaiknya, dan ini adalah konsekuensi daripada kekuatan iman, akidah atau tauhid, yaitu sami'na wa ata'na. Kaum muslimin yang berbahagia, jika saja kekuatan iman, tauhid atau akidah ini saat ini tumbuh berkembang di dalam hati kita, di dalam diri kita, tentu kita tidak akan gamang menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kita saat ini. Beberapa tahun yang lalu, Al-Fakir pernah diamanahkan untuk membina anak-anak pemulung. Di sana, Pak, yang terjadi pemulung, ya, pemulung itu mereka di sana gencar, ya, kristenisasi. Mereka dididik, dibuatkan lembaga pendidikan, dibuatkan sekolah, kemudian diajak jalan-jalan, diperhatikan kehidupannya, diberikan makanan, diberikan beras, kemudian diajak pindah agama. Ya, sehingga mereka banyak yang murtad. Ini realita kehidupan kita. Maka marilah kita membangun kekuatan akidah Islamiyah, sehingga wujud nyata daripada kekuatan akidah ini adalah kita semakin dekat dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hari ini kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tandanya iman atau akidah kita melemah. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, kekuatan yang harus kita bangun saat ini sebagai umat terbaik yang Allah katakan kuntum khaira ummah, kamu, kata Allah, adalah umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan yang kedua yang harus kita bangun adalah membangun kekuatan ilmu. Ilmu adalah pondasi kita di dalam beramal soleh. Takut kita, Pak, jika kita beramal, kita beribadah, tapi Allah tidak menerima atau tertolak amal kita. Maka untuk memantapkan semua itu dibutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan, supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, apabila seorang hamba ingin sukses di dunia, maka ilmu kuncinya. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat, kuncinya adalah ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan keduanya, kuncinya adalah ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Allah akan mudahkan kepada kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, dengan para nabi, dengan para syuhada, dengan pemimpin-pemimpin kita yang soleh yang pernah Allah hadirkan ke muka bumi ini. Maka penting bagi kita untuk membangun kekuatan ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah, kata Allah, kamu mengikuti, mengerjakan, melaksanakan suatu perkara tanpa ilmu pengetahuan. Karena innas sam'a wal basara wal fuad ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuktikan betapa agung dan tingginya ilmu di dalam Islam, agama kita yang mulia ini, Pak. Hati saja diminta pertanggungjawaban, Pak. Ketika hati kita, kalbu kita berbisik yang baik-baik, yang positif, itu dicatat kebaikan. Namun sebaliknya, jika hati kita berbisik sesuatu yang buruk, maka itu pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini betul-betul agama yang hebat, yang luar biasa. Jangankan yang tampak, yang tidak tampak pun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita membangun kekuatan ilmu sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah umat terbaik yang Allah hadirkan ke muka bumi ini. Maka wujud nyata umat terbaik adalah cinta dengan ilmu, cinta dengan pengetahuan, sehingga kita warnai kembali kehidupan ini kaum muslimin yang berbahagia dengan rangkaian-rangkaian kebaikan. Kita hujani kembali bumi Allah ini dengan seruan-seruan kebaikan, dengan ajakan-ajakan kebaikan, kepedulian dan lain-lain sebagainya, sehingga orang-orang yang tidak peduli dengan akhirat, orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya, mereka akan peduli dan mereka akan tertarik dengan ilmu. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, kekuatan yang harus kita bangun saat ini melihat realita kehidupan adalah membangun kekuatan akhlakul karimah. Akhlakul karimah secara bahasa adalah artinya at-tab'u, ya. Akhlak artinya at-tab'u, yaitu kebiasaan, ya. Secara istilah makna akhlak ini adalah suatu pekerjaan yang diulang-ulang kemudian menjadi sebuah karakter, ya. Ini akhlak. Maka kembali kita merujuk kepada Nabi kita yang mulia, innama mu'istu liutamima maqarimal akhlak. Sesungguhnya, kata Nabi, aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala maqarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana akhlak manusia ketika itu kaum muslimin yang berbahagia? Ketika itu banyak pelacuran terjadi di Mekah ketika itu. Ketika itu seorang ayah tega membunuh anaknya yang wanita. Jadi jika lahir seorang anak wanita, itu adalah kehinaan bagi mereka. Sehingga karena mereka merasa takut, terhinakan kehormatannya, jati dirinya, sehingga setiap anak wanita, bayi yang lahir mereka kubur hidup-hidup. Bayangkan Pak, kalau itu terjadi hari ini, ya. Tapi itu terjadi Pak hari ini. Kemarin beberapa hari yang lalu di sebuah berita itu di Jakarta ada sebuah tempat aborsi baru operasi 1 bulan, itu ilegal. Itu sudah melakukan praktek sebanyak
50 orang Pak, 50 sekian. Itu baru 1 bulan ilegal. Nah kemudian di Bali ada juga seorang yang membuka praktek ilegal aborsi. Itu dalam setahun dia melakukan aborsi itu 1000 orang lebih Pak. Itu real, 1000 orang lebih. Ya Allah ya Rabbi, begitu real kehidupan kita saat ini. Artinya kalau dalam setahun yang terdeteksi ya ilegal melakukan aborsi 1000 orang, ada yang dalam sebulan itu adalah 50 orang. Betapa bergelimangnya dunia ini Pak dengan perbuatan maksiat. Betapa kotornya dunia ini Pak dengan perbuatan maksiat. Maka ini adalah teguran bagi kita. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita harus melek dengan lingkungan kita. Bahkan di tempat saya Pak itu Masya Allah ya, banyak sekali jablay-jablay ya yang menjual harga dirinya dan lain-lain sebagainya. Maka ketika itu Rasulullah SAW Allah hadirkan ke muka bumi di Mekah ketika itu untuk merubah akhlak manusia. Namun hari ini alhamdulillah Pak, bersyukur kita, Al-Quran kita, kitab kita masih ada Pak, 114 surat ya, terdiri dari 6.666 ayat, masih lengkap, tidak ada perubahan Pak. Maka hari ini kewajiban bagi kita bagaimana kita dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesadaran ya, sebagaimana yang kita lakukan hari ini, dan kita ajak sanak saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, apa yang kita rasakan hari ini, nikmatnya keimanan ini kita serukan, kita tebarkan ya, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan dibiarkan mereka tersesat di tengah-tengah kehidupan. Itulah Rasulullah dihadirkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama mu'istu liutamima maqarimal akhlak. Maka dalam mengajak, menyuruh saudara-saudara kita umat ini kepada agama Allah supaya mereka tidak terlarut-larut dengan kemaksiatan sehingga mereka dikumpulkan bersama iblis, bersama Fir'aun, bersama syaitan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesempatan, peluang terbaik bagi kita untuk mengajak saudara-saudara kita. Apakah 1 orang, 2 orang, 3 orang, berapa orang yang kita mampu untuk kita seru, kita ajak mereka untuk beriman, beramal soleh dan berakhlak yang baik. Kemudian yang keempat, kekuatan yang kita butuhkan saat ini yang harus kita bangun adalah membangun kekuatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tidak perlu mengkaji bagaimana realitas persaudaraan kita saat ini, namun menjadi sebuah kesadaran bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum liyuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu, kata Rasulullah, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, maka kekuatan yang paling maksimal ya, kekuatan yang paling maksimal adalah membangun kekuatan ukhuwah Islamiyah. Tantangan kehidupan kita saat ini berislam tidaklah mudah Pak, tidak mudah tantangan kita. Mungkin kalau secara pribadi kita kuat keimanan kita, namun secara berkelompok, berjamaah kaum muslimin kita hari ini rapuh Pak, lemah kita, sehingga berbagai macam daya dan upaya dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi lemah, supaya kita menjadi rapuh, supaya kita bisa dikuasai oleh mereka sehingga kita diinjak-injak, kekayaan alam kita diambil, semuanya diambil, sehingga kita menjadi orang-orang yang merana. Maka hari ini dengan kekuatan ukhuwah Islamiyah kita bersaudara Pak. Setiap kita alhamdulillah Pak, Allah berikan kelebihan.
Dan setiap kita juga alhamdulillah Pak, Allah berikan kekurangan, sehingga dengan kekurangan dan kelebihan kita ini kita saling mencintai karena Allah, kita saling menutupi, dan yang paling berat adalah mengamalkannya di dalam kehidupan ini. Dan ini adalah PR kita hari ini, PR kita bersama, di mana di momen ibadah haji saat ini Allah kumpulkan saudara-saudara kita melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mereka datang dari berbagai penjuru untuk menyuruh Allah. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memerintahkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu mereka adalah bersaudara. Maka hari ini kami serukan, kami ajak kepada diri kami Al-Fakir dan kita semuanya, marilah kita bangun kembali Pak kekuatan ukhuwah Islamiyah, sehingga dengan kekuatan ukhuwah Islamiyah ini kita bangun kembali izzatul Islam, kita bangun kembali marwah kita sebagai umat terbaik, sebagai umat Islam. Terakhir, kaum muslimin yang berbahagia, kekuatan yang harus kita bangun saat ini adalah membangun kekuatan ekonomi keumatan. Ekonomi keumatan saat ini menjadi poin penting dalam kehidupan kita. Di Jawa Barat, MUI Jawa Barat itu saat ini gencar dengan program membangun ekonomi koperasi syariah dan lain-lain sebagainya. Bagaimana dengan koperasi syariah ini kita memangkas riba di tengah-tengah kehidupan umat kita. Kita mengurangi riba di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita umat Islam saat ini. Itu yang dilakukan oleh MUI di Jawa Barat. Maka ini pun mungkin bisa kita terjemahkan ke dalam program-program kita, apakah di masjid, perkumpulan dan lain-lain sebagainya, membangun koperasi syariah untuk memangkas bank-bank riba yang mencabut keberkahan dari masyarakat kita, yaitu masyarakat Islam kaum muslimin. Dan ini dilakukan oleh baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang unggul. Nabi adalah seorang pedagang yang unggul Pak. Di usianya yang masih muda belia, 8 tahun beliau sudah berdagang. Beliau sudah mandiri kehidupannya. Dan beliau ini Allah sebutkan adalah laqad qana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat uswatun hasanah, pelajaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sukses membangun pribadi yang unggul, membangun kemandirian ekonomi, dan ini pun dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar ketika beliau melakukan syai dari Safara ke Marwah. Beliau pulang pergi sebanyak 7 kali untuk mendapatkan air Pak. Air adalah sumber kehidupan. Beliau 7 kali pulang pergi dari Syafah ke Marwah untuk mencari air, sumber kehidupan. Maka hari ini kita menjadi perhatian khusus bagi kita umat Rasulullah, umat yang hidup di akhir zaman Pak. Hari ini bagaimana kita merealisasikan membangun kemandirian umat. Jika hari ini di antara kaum muslimin ada yang berdagang, anak-anak kita ada yang berdagang, support mereka, berikan mereka motivasi sehingga mereka menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Karena hari ini pengusaha-pengusaha sukses sebagian besarnya adalah dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang akan mencelakai kita dan agama kita. Maka dorong anak-anak kita, dorong cucu-cucu kita, dorong kader-kader kita menjadi generasi terbaik, generasi yang mandiri di dalam membangun ekonomi keumatan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini bermanfaat untuk diri Al-Fakir dan juga bermanfaat bagi kita kaum muslimin yang berbahagia. Kita harus yakin dengan hakul yakin
dengan keyakinan yang terang benderang bahwa masa depan Islam, masa depan umat ini hari ke depan Allah akan memberikan jalan atau cahaya yang terbaik kepada kita. Maka tugas kita hari ini adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh membangun kekuatan akidah Islamiyah. Bagaimana hari ini kita bersungguh-sungguh dengan sekuat-kuatnya membangun kekuatan akhlakul karimah, membangun kekuatan ilmu, membangun kekuatan ukhuwah Islamiyah, dan membangun kemandirian ekonomi keumatan, sehingga 5 atau 10 tahun ke depan kita sebagai umat terbaik, umat Rasulullah SAW, kita dapat membuktikan kembali bahwa Islam itu adalah terbaik dan pasti akan menjadi terbaik sampai datangnya hari kiamat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari kami Al-Fakir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.